Ya. Jadi Lukas 2 ayat 22, Matius 11 ayat 25 sudah disetujui oleh Justin. Oke? Itu. Sebenarnya di situ Tuhan itu ada kata kurios. Septuaginta itu orang Yahudi itu sakral ya. Tidak bisa memanggil Yahweh, tapi panggil Adonai ya. Nah, makanya di situ Septuaginta menulis di situ kurios. Oke, atau Adonai kalau di Perjanjian Lama. Oke, jadi di situ sebenarnya itu Yahweh, proper name Allah Tritunggal itu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu. Tapi karena nama yang sakral tidak boleh dibilang ya, itu nama yang tidak bisa sembarang, nama yang sangat luar biasa. Makanya di situ Shema Israel, Adonai Elohenu, tidak pernah panggil. Ya, makanya di Matius 11 ayat 25 itu sebenarnya itu Bapa, di situ Bapa bukan kurios, tapi di situ Tuhan itu Yod-Heh-Vav-Veh. Sama dengan itu. Jadi Yesus kan Tuhan. Kenapa diserahkan kepada Tuhan? Maksudnya diserahkan kepada Bapa Yod-Heh-Vav-Veh itu, ya. Maksudnya itu. Nah, itu ya seperti dalam Markus 12. Pak Bom. Tidak semua orang mengerti pengajaran seperti ini, penjelasan yang dijelaskan oleh Pak Bom dan juga Bang Justin. Ini kan kebanyakan yang di TikTok ini kan Kristen awam. Terutama saya juga nih sebagai host. Ini menjadi tugas saya ini ketika orang bertanya, bagaimana Bu Lia? Bu Lia setuju nggak Yesus punya Tuhan? Berarti dia bukan Tuhan. Mau tidak mau kita menjelaskan gimana dong? Harus dengan seperti penjelasan dari Bang Justin atau Pak Bom kan tidak mungkin. Tidak semua orang kita bisa pemahaman sama seperti Pak Bom dan juga Bang Justin. Kita ini belajar otodidak di TikTok. Tidak semua orang belajar secara akademis seperti Bang Justin dan juga Pak Bom. Jadi ya lebih baik ya tegas-tegas saja di depan. Yesus tidak punya Tuhan. Kenapa? Ya tinggal dijelasin. Gitu. Makanya tadi saya menggarisbawahi ketika Bang Justin bilang ya itu harus penjelasan secara ketat ya. Nah, tidak semua orang bisa mengerti penjelasan secara ketat bagaimana. Gitu. Makanya lain kali kalau bangun narasi, dipikir-pikir dulu. Jangan main asal bangun narasi, blunder, akhirnya kita yang setengah mati. Bu Lia, itu Tritunggal yang ketat itu yang bagaimana? Aku juga nggak paham itu. Tritunggal ya Tritunggal lah. Kemarin ada Tritunggal titanium. Ini sekarang ada Ya, Tritunggal yang ketat. Ini gimana ini? Mungkin Jangan penjelasan nambah-nambahin. lebih ini lagi mungkin. Karena Iya. waktu itu kita sepakat ya, ada Pak Sila. Pak Sila ini kan selalu di satu komalnya penginjil TikTok bahwa frasa Yesus punya Tuhan ini banyak dampak negatif. Kenapa? Karena pada saat si ini bernarasi bahwa Yesus punya Tuhan itu kan jadi heboh, blunder tuh. Semua anak saya saja yang SMP kelas 2 tuh dia dengar langsung, "Hah? Mah, masa Yesus punya Tuhan?" Nah loh, saya mau jawab gimana? Sementara paham saya dengan Bang Justin kan jauh nih. Bang Justin sudah begini, saya masih di bawah ya nggak bisa. Gitu. Harus pintar dulu secara teologi. Tidak semua orang punya pemahaman secara teologi yang benar. Yang pastinya Bu, sejak kita dari sekolah minggu sampai sekarang, kita diajarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Tidak dikatakan bahwa Yesus punya Tuhan. Itu aja Bu, berpegang ke situ. Iya, kalau bilang Yesus punya Tuhan, bilang aja Yesus tidak punya Tuhan. Kenapa? Katanya penjelasan ini begini, tanya aja dia, ngapain kita yang repot? Sedikit ya. Biar dia yang jelasin. Ya. Ini saya berbicara di luar. Ya, teori pengajaran itu saya tidak mau bikin susah orang Kristen. Karena orang Kristen semua itu tidak memahami teologi seperti orang-orang yang di apologetika ya. Jadi kita ngakui cukup saja. Jangan kita mau bilang ini kecuali ada begini mau penjelasan sudah. Jangan ada kata statement bilang Yesus punya Tuhan. Yesus punya, stop sudah. Karena nanti kita sama, nanti ini bahaya. Ini lagi dimanfaatkan oleh SSY. Ujung-ujungnya berarti Yesus punya Tuhan ya. Padahal ini apakah kita mau duduk setiap hari sama orang kita tinggal harus tuh menjelaskan begini, Tritunggal begini, nggak bisa bro. Jadi saya pikir saya punya penjelasan itu yang tadi ya, karena Septuaginta dengan dalam bahasa Perjanjian Lama ya, dalam bahasa Ibrani itu dengan bahasa Yunani berbeda. Ya ini tadi saya sudah jelaskan. Kalau kurang nanti besok nanti saja saya punya room lagi. Setiap hari itu masalah tulisan, oke?
Ya, jadi cuma saya dan Pak Justin tadi cuma salah paham saja. Ya, bukan baku marah. Wajar toh, karena orang ini Tritunggal Tulen, bukan nenes. Bukan apa lagi itu namanya? SSS, ya, S Lelin. Jadi saya ada punya rahasia, ada orang tadi kasih tahu saya, rahasia yang sangat luar biasa ya. Jadi saran saya, anak Tuhan, jalanlah terus kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. Tadi saya tahu ada pendengaran yang salah sebut, larinya bilang saya Nestorian. Nah itu ya, jadi kalau saya bilang memisahkan kemanusiaan Yesus dengan kealahan, itu namanya Nestorian, ya. Saya bukan begitu ya. Cuma kalau kalian bilang saya sesat, ya sudah, kita baku sesat-sesat saja. Yang penting saya tidak pernah bilang Yesus Tuhan. Saya tidak pernah bilang Yesus Tuhan. Ya. Cuma jujur saja, itu yang bilang itu Alkitab tadi tabernakel ya. Jadi kalau memang Anda bilang sesat, saya cuma minta satu saja. Tolong ajar saya tabernakel lagi kembali sudah. Toh? Itu tadi tabernakel saya sudah menjelaskan ya. Jadi namanya itu keilahian Yesus dengan kemanusiaan Yesus memang tidak bisa terpisahkan. Tapi kita harus menyadari, jangan ada bahasa sampai sekarang bilang sampai saat ini Yesus punya Tuhan. Kata punya dalam bahasa Indonesia berarti ada yang lebih rendah, ada yang lebih tinggi. Kalau bilang seperti Pak Jasin tadi begitu ya saya maklumi. Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan, Yesus Tuhan. Tapi dijelaskan secara teologi. Itu masih panjang, itu perlu orang sekolah. Kalau untuk kalian di bawah, kalian mau dengar, kamu mau belajar. Sedangkan kita tiap hari bicara firman Tuhan saja, penonton cuma paling 100, 150. Giliran nanti orang baku-baku tengkar berpenonton naik 200, 300 sampai 1000. Bagaimana itu? Itu baru mau belajar. Kalau untuk orang berdebat dengan umat muslim, penonton sampai 1000, 2000. Tapi nanti kalau giliran tuh belajar teologi, ayo, tiap hari bicara firman, ayo kita juga bisa mau. Nah ini yang menjadi masalah ini. Betul. Orang-orang Kristen banyak pamalas nonton khotbah, palas nonton pengajaran baru. Nanti giliran tuh begini, ini bom ini mengajar kesesatan. Iyo giliran kita ngajar tidak mau dengar. Rusak juga nih hotel ini. So, sebentar dulu ya. Jadi Orang awam. sebentar dulu kok mute dulu, orang masih bicara, sabar dulu lah. Gini Tuhan ya. Belum disapa sama host. Nanti kok bicara saya diam, habis itu kok saya kembalikan ke host. Jadi teman-teman begitu ya, kita jadi apologet itu ada dalam room diskusi, ada dalam room pengajaran memang betul. Ya, kemudian ada yang kita menyampaikan, jangan kita kalau tidak bisa menyampaikan. Kalau Pak Justin yang menjelaskan pasti semua bisa. Tapi kalau Blanco yang menjelaskan tidak bisa. Kalau Pak Bombom tidak pernah saya bikin pernyataan begitu karena saya sudah berpikir ke depan. Karena manusia yang nonton saja selama hampir 8 tahun saya mengajar, saya khotbah, banyak orang yang tidak paham. Makanya ngapain kalau saya bilang Yesus punya Tuhan? Berarti saya sama dengan Kadrun. Makanya Rifa kemarin ajak diskusi Anda, saya bilang ngapain saya mau diskusi? Apa yang saya mau diskusikan? 70% orang di TikTok mengatakan Yesus masih punya Tuhan. Kalau begitu nanti Rifa kau buka komal saja. Berarti orang Kristen tanya sama kau. Ngapain? Mending saja begini. Kau di sini orang Kristen tanya, orang Islam bertanya sama saya. Ngapain apa mau diperdebatkan? Nah yang penonton di bawah yang bama ini nonton 200 lebih. Sama dengan YouTube lebih banyak lagi. Ngapain saya mau beributkan? Nah orang oten 70% yang nonton di bawah bilang Yesus masih punya Tuhan. Saya tambah lagi, Yesus masih punya Tuhan. Bahasa Indonesia itu kata punya berarti saya punya bapak, berarti saya punya bapak. Saya punya direktur. Loh saya ini direktur loh, tapi saya punya direktur. Itu bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Betul gak? Percaya kepada direktur. Loh direktur yang mana ini? Sana direktur, ini direktur. Pusing alamak. Itu kan jabatan. Tuhan jabatan pemilik penguasa. Direktur sama. Lu direktur mana ya Pak Toro ya? Direktur PT Angin Ribut. Nah tapi Pak kemarin saya dengar dari Pak Hasan, di situ direkturnya bukan Pak Bayu, direkturnya Pak Timothy. Wah, saya bingung lagi nih, PT-nya apa? Sama PT Angin Ribut. Berarti ada direkturnya dua dong.
Iya kan? Gitu aja, simple. Iya toh? Ngapain kita mau repot-repot? Amat aja nggak repot-repot. Iya kan? Jadi saya mengajar dari dulu tuh, saya nggak pernah mau pakai yang macam-macam. Tapi yang penting Allah Tritunggal. Saya nggak mau bilang ada kata Yesus punya Tuhan. Ini resiko loh. Kalau gue bilang Yesus punya Tuhan, gue bahaya nih sama dengan dari dulu. Pemahaman saya juga dulu begitu dulu. Karena saya ada baca para teolog punya bahasa begitu. Tapi setelah saya kembalikan, saya baca KGK, saya baca teori-teori orang Katolik punya. Nggak ada saya baca itu orang Katolik mengatakan Yesus punya Tuhan. Iya. Saya bingung ini. Ada juga tuh pendeta-pendeta. Ada satu teori, nanti kita di bawah room saja. Ada satu teori, Pak Toro udah tahu itu. Kami sudah baca bukunya. Saya tidak mau bilang di sini. Ada satu, ya. Yesus punya Tuhan, ya. Oke, saya sapa nih Maraya nih, siapa Maraya? Selamat sore. Doras, selamat sore. Iya, selamat sore Kak. Maraya nih siapa? Kepental kah? Cuman mau bilang aja Kak tentang Tritunggal ini. Cocok nggak menurut kalian? Tritunggal itu ibarat Prabowo. Prabowo di istana presiden dia sebagai presiden. Prabowo di rumah tangganya dia sebagai kepala rumah tangga. Prabowo di perusahaannya dia sebagai direktur. Cocok nggak menurut kalian? Itu namanya satu pribadi tiga fungsi. Itu modalisme itu. Bapak lagi itu bukan Tritunggal itu. Maaf ya. Bukan Tritunggal, Bang. Abang sendiri apa? Tritunggal atau? Tritunggal. Ya, belajar banyak lah Bang Salah kita. gitu. Salah. Salah lah, nggak begitu Tritunggal. Itu namanya santun Tuhan tiga fungsi itu Pak, itu kalau gitu. Ya, siapa tahu Pak Doras mau pahami belajar ya bertanya aja nggak apa-apa mumpung ada Pak Bom. Ya, kayak mana kira-kira Tritunggal itu biar lebih simple dia gitu. Pak Bom ini apa? Mute-nya Mute. belum buka. Mute. Bom. Kita jangan panggil Pak Bom pendeta nanti makin panas ya. Jadi kita Iya. panggil Pak Bom pengajar. Oke. Pengajar ya. Saya kasih begini aja biar besar ya. Begini ya Pak ya. Bisa dilihat ya Pak ya? Bisa ya? Oke, pertama Pak kita bicara masalah Allah Pak ya. Ini kadang orang Kristen nggak mengerti. Kata Allah Pak. Allah. Ini bukan proper name. Allah. Terus Theos atau Elohim. Ya, Elohim. Ini bukan nama. Kalau kita di Kristen itu arti ini adalah sesembahan, sang sumber, sang pencipta. Oke? Sampai sini Bapak paham ya? Nah, Allah itu roh. Ini ada garis gambar kuning ini. Karena roh itu tidak bisa digambar. Oke Pak ya? Paham ya? Allah itu berbicara hakikat keberadaan. Contoh kalau manusia, ya, contoh kayak macam manusia ini Pak. Keberadaan ini manusia, berbicara tentang manusia ini. Oke, manusia itu keberadaan, oke, manusia. Manusia ini mempunyai tiga realita, tubuh dan roh. Oke Pak ya? Tiga realita ini satu dalam kemanusiaan ini. Hakikatnya manusia, ya. Oke Pak ya? Tiga ini dalam kemanusiaan. Nah, kita berbicara Allah. Ini berbicara manusia kebagaimanaan itu. Oke? Nah, kita sekarang berbicara Allah. Nah, Allah ini. Allah yang kita sembah namanya adalah Yod-Heh-Vav-He. Oke? Nama keagungannya. Allah yang kita panggil ini ada mempunyai tiga pribadi, Pak. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Pasti Bapak bertanya, Firman ini apa? Firman ini adalah logos dalam bahasa Yunani, adalah hikmat, kecerdasan, ilmu,
pengetahuan, daya cipta maha dalam segalanya. Oke? Nah, Roh Kudus ini apa? Kehidupan Allah, nafas Allah yang menghidupkan manusia, hewan, tumbuhan, ciptaan semua. Oke? Nah, ini dalam, jadi yang saya kasih warna biru ini berarti ini Allah. Oke? Sampai sini Bapak paham? Nah, inilah yang dibilang Tritunggal. Satu hakikat keberadaan sebagai Allah, tapi mempunyai 3 pribadi. Bapa, pribadi pertama, Firman, pribadi kedua, Roh Kudus, pribadi ketiga. Pribadi kedua ini yang menambahkan kodratnya menjadi manusia. Jadi dia benar-benar firman Allah, dia juga manusia seutuhnya. Jadi satu hakikat ini, 3 pribadi. Oke, firman, apakah firman telah menjadi manusia? Firman itu habis? Tidak, Pak. Tidak mungkin habis, Pak. Kenapa? Itu kan hikmat kecerdasan. Toh? Nah, sebentar ya. Saya kasih contoh, Pak ya. Nah, saya manusia, keberadaan saya manusia. Oke, Pak ya. Saya mempunyai 3 realita. Tubuh, pikiran saya, ilmu, dan roh saya. Sekarang Bapak suruh saya bikin contoh bakso. 100 bakso. Tongki semua makan dalam rumah ini. Bahannya masih ada, saya bikin dengan ilmu saya tuangkan di bakso. Saya bikin karena saya manusia kan, saya bikin di tangan. Bapak dorang makan. Setelah makan begini, Bapak punya tamu datang 100 orang lagi. Apakah dengan ilmu saya, kecerdasan saya sudah habis? Tidak bisa bikin bakso, Pak? Bisa kan? Bisa. Itulah ilmu saya. Tidak mungkin firman itu sudah menjadi manusia, terus firman itu habis. Itu pemikiran salah. Itulah daya cipta Allah, hikmat Allah, ilmu, kepintaran, daya cipta Allah itu. Jadi manusia tidak mungkin habis. Bagaimana mau habis? Sedangkan saya saja punya pikiran. Saya bikin mobil, bikin apa? Tidak mungkin habis. Itulah makanya pada waktu Yesus dibaptis, inilah anakku. Tidak mungkin firman jadi manusia, firman lagi habis. Tidak begitu. Sampai situ Bapak paham Tritunggal? Jadi menurut aku, Pak Bom, semua gereja itu sama. Cuman beda-beda dia punya kekurangan, punya kelebihan. Sama semua gereja. Nggak ada yang sesat. Anak Tuhan, nggak ada yang sesat. Sama semua. Beda-beda pemahaman. Kalau pemahaman aku itu kayak gitu tadi lah. Yang kita bicara bukan gereja, Pak. Pengajaran ini, Pak Doras. Ini kita lagi berbicara pengajaran Allah Tritunggal. Semua gereja di Indonesia ini punya izin berpaham Allah Tritunggal. Kalau ada pemahaman lain kayak Oneness, Saksi Jehovah, itu bukan Kristen, Pak. Itu yang Oneness itu pemahaman Yesus adalah Bapa itu sendiri. Seperti tadi Bapa, Yesus adalah Bapa, Roh Kudus adalah Yesus, terus Yesus adalah Yesus. Jadi aku menyerahkan hidupku kepada diriku sendiri. Itu salah itu, Pak. Itu kacau, Pak. Aku berdoa kepada diriku sendiri. Itu salah itu. Itu Oneness, Pak. Itu modalisme itu. Jadi dia bisa, jadi seperti tadi saya di supir mobil kan, bom supir mobil, nanti connect juga bom penumpang juga connect. Itu namanya satu pribadi 3 fungsi. Nah itu Oneness, Pak. Seperti tadi Bapak bilang, Prabowo juga jadi presiden, Prabowo di rumah kepala rumah tangga sebagai ayah. Itu 3 fungsi itu salah, Pak. Pengajaran salah itu. Bukan kami yang mengutuk. Alkitab yang mengatakan terkutuklah bagi mereka yang mengajarkan ajaran yang lain. Galatia 1 ayat 8-9. Terkutuk, Pak, pengajaran itu. Jadi Tritunggal itu memang secara letterlek tidak tertulis, tapi kan sudah tertulis dalam Yohanes 14 ayat 16 itu. Aku akan minta kepada Bapa seorang penolong, yaitu Roh kebenaran. Nah, di sini ada 3 pribadi. Contoh Yesus berkata dalam Yohanes 5 ayat 26, Bapa mempunyai hidup sendiri, begitu pula juga anak. Anak mempunyai hidup sendiri. Itu tidak bisa bilang satu pribadi, Pak. Iya toh? Itu Alkitab yang bilang.
Oke Pak ya. Kalau Prabowo kan punya hidup kan sendiri, dia tidak terpisah. Sama dengan Pak Bobom. Pak Bobom pergi mancing, berarti saya bisa di sini seperti begitu kan? Saya bisa Bim salah Bim, bagi 2 badan, satu pergi mancing, satu di sini. Nggak mungkin ya bom. Toh, betul nggak? Anak saya ya pergi mancing, itu anak saya. Kalau kita manusia itu kan berbeda dengan kata Tuhan itu. Kalau di alat Tritunggal itu bukan pribadi seperti kita manusia begini, bukan. Pribadi itu dalam teologi Kristen itu mendeskripsikan kebagaimanan Allah itu, hubungan Allah, kebagaimanan Allah, hubungan Allah dengan manusia. Begitu Pak ya. Oke. Oke lah. Yang lain lagi? Shalom, Ya saya only. Shalom. shalom Ibu Lia, Pak Bomom dan teman-teman semua. Ya. Ini ya aku ingin mau bertanya, itu pernyataan baru dari Edis TV mengatakan tentang masalah Yesus bukan Tuhan itu, terus dia menjelaskan gitu loh. Yang Lukas 2 ayat 22 itu apa udah lama Viti itu apa masih baru Pak? Yang mana ya? Udah lama, yang tadi saya jelaskan sama semua di sini. Lukas 2 ayat 22. Cuma dia jelaskan nggak panjang seperti saya tadi. Ya karena memang dia on. Yesus bukan Tuhan atau Yesus punya Tuhan? Enggak, itu saya lihat Viti Yesus pernyataan dia mengatakan tentang Lukas 2 ayat 22 kenapa dia berani dia kan ngomong ini. Kenapa saya berani mengatakan Yesus bukan Tuhan? Karena dia diserahkan kepada Tuhan gitu kan. Tapi kan kalau logika saya ya, bagi saya yang tidak kenal Alkitab ya, tidak mau berani mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Karena sangat berbahaya sekali ya dalam keimanan kekristenan saya. Kok dia orang Kristen berani sekali. Walaupun penjelasannya itu mungkin tepat kali. Tapi kan dari awal mulanya kan sudah sangat blunder ya gitu. Ada fitinya itu. Itu video lama Pak. Baru-baru ini Edis bilang Tuhan Yesus itu video lama ya. Sama halnya ketika Edis mengatakan orang Kristen boleh poligami itu 2020. Itu 2020 Edis pernah mengatakan orang Kristen boleh poligami. Itu video lama itu ya, rekaman lama. Yang boleh poligami itu di WA ya kalau nggak salah. Itu dia bilang itu di WA. Orang Kristen boleh poligami itu di WA. Itu lama itu 2020 ya, 5 tahun yang lalu ya. Kalau Yesus bukan Tuhan itu juga video lama, karena aku dengar Edis akhir-akhir ini menyebut Tuhan Yesus. Jadi mungkin dia udah berubah kali, udah berubah pola pikirnya mungkin. Oh, mungkin kali dia dari dulu tidak mengenal Tuhan Yesus kali ya. Iya, mungkin sekarang udah berubah, kita nggak tahu. Ngerti saya. Oke, lanjut. Sibuk belajar Islamologi, Pak. Ya wajar lah. Itu cuma entertain aja Dia. supaya dapat panggung. Bang Day jujur. Iya. Oh, begitu Bingung ya. toh. Ya saya only ini yang di Kalimantan ya, bukan? Tidak, Pak. Bisa jadi itu entertain. Saya masih tetap tinggal di Indonesia, Pak. Rahasia itu, Pak. Oh, enggak, Pak. Bukan, Pak. Bukan. Ini bingung toh, siapa ini bingung toh? Tapi Edis ini sebenarnya dia Kristen, kan? Lagi diraba sama Bang Justin. Oh. Soalnya kan saya agak bingung ya dengan banyak sekali Kalau kami sudah bisa paham, udah tahu, tapi nanti kita berantem lagi nih sama Bang Justin. Shalom Kakak, shalom, selamat siang. Shalom Bang. Iya, Bingung. selamat Ya, oke siang. lanjut. Iya, aku boleh nanya Kakak sama Pak Bom. Loh, ada apa saya dengan Pak Bom? Enggak nanya saja Kakak. Kan katanya tadi Anda Kristen apa Islam, Bang? Anda Kristen ya, apa Islam? Kristen, Kakak Kristen. Oke, bertanyalah konteks diskusi kita ya. Konteksnya kan tadi membahas Tritunggal ya, Kakak. Iya, betul, Tritunggal. Nah, itu kalau menyatakan pribadi firman yang bukan Bapa itu seperti apa ya, Kakak? Kan kalau Bapa itu adalah
Firman dan Roh Kudus kan di dalamnya Bapa. Nah, kalau pribadi Firman yang bukan Bapa, bukan Roh Kudus itu di dalamnya ada apa, Kakak? Lah, Curiga saya ini kayaknya. Ngeri. Abang Bagaimana Islam apa Bang pribadi Kristen Firman Bang? yang bukan Itu, dalam Kakak. Bapa, bukan dalam Anak? Gimana sih pertanyaanmu? Bang Kan bingung Bapak- Islam apa Anak Kristen sih? Tritunggal atau Sebentar, bukan? Kakak. Kristen Sebentar, Kakak katanya. Lia. Sebentar. Iya, tapi dia paham Tritunggal apa enggak nih? Sebentar, Kakak Lia. Kan Tritunggal menyatakan bahwa ada Bapa. Semua apologet kan bilang gitu. Ya. Ada Bapa. Wah, bukan Di Kristen dalamnya- ini. Sebentar, Bang Yesaya. Begini aja sebentar. deh, coba kamu jelaskan Tritunggal kamu. Sebentar, Bang Yesaya. Saya Supaya di sini saya tahu bertanya, kamu Bang. Kristen. Saya bukan narasumber di sini. Iya, Aja, pastikan waktu kalian aja dia satu. bingung. Pastikan Anda Kristen ya. Iya, betul. Sebentar, Bang. Betul. Bang, kalau saya narasumber itu belum saya. Ya, Bang bingung. Sebentar, Lah? Abang saya kan ngaku bertanya Kristen. di sini. Dia Muhammad menjadi itu- ada narasumber gitu. Muhammad Enggak, itu siapa Bang kalau bagimu saya Bang? menjadi Coba narasumber, jawab. Nah, jangan saya gitu. ditanya. Kita tanya dulu itu apakah saya belum ngerti saya, nggak bukan di Tritunggal? sini. Bingung gini Kan gini. begitu. Paham Kamu ini Tritunggal kan tamu aja. saya. Ya. Kamu ini tamu saya masuk di rumah saya. Ya. Sebagai tuan rumah harus kenal tamunya. Ya kan saya bertanya Ah. tadi, kan sudah kenalan. Iya, justru sebelum Anda bertanya, saya harus tanya dulu kamu. Kamu Loh, ini saya dari mau mana? bertanya pada narasumber, Ya. kok malah saya ditanya ke narasumber. Masa Islam kamu ini. datang ujuk-ujuk, Gini tak loh, tuan rumah kan tanya. Tritunggal menyatakan bahwa pribadi Bapak itu Sudahlah, kau sudah Turunin mau aja berpolemik Islam di sini, itu. ditanya nggak sopan. Buang-buang Dia yang waktu. tukang komal Putar jadi sana, putar narasumber sini. jadi komalnya kan lucu. Ketahuan dia bertakia. Ya. Jangan mentang-mentang bisa berbohong dalam 3 hal, kau mau berbohong di sini, mau berbohong 3 hal juga dengan kami. Mana ada orang Tritunggal itu pertanyaannya begitu tadi. Papa kasih pertanyaan aja dari bawah. Susu sama tinggal ketik aja. Kalau orang Tritunggal pasti dia memahami siapa itu Firman. Ya kan? Firman itu berasal dari Bapa. Kenapa dia mengatakan mau bertanya apakah Firman kenapa bukan Firman itu Firman itu kok tidak bisa dibilang Bapa? Kan aneh. Berarti bukan Kristen. Iya. Naiklah di sini nih, ke apa nih? Naik sinilah, ndak usah dibawa, naik aja mengobrol. Kali ya, saya turun dulu ya, saya mau makan ini. Iya, Pak Pak Pendeta. Pen. Iya, Terima kasih. Dulu ya, tetap semangat semuanya teman-teman ya. Sekali Yesus tetap Yesus, Tritunggal Maha Kudus. Shalom alaikum. Amin. Shalom, Pak. Jadi gini ya teman-teman ya, saya ceramah sedikit dulu ya. Kalau masalah orang mau berbicara Yesus punya Tuhan, tapi kalau dalam publik, saya mohon untuk para apologet yang teologi yang tinggi-tinggi, come stop sudah. Karena orang di TikTok ini tidak mengerti masalah teologi terlalu banyak. Jadi jangan kamu bikin tong pusing kah. Kalau kamu punya bahasa bilang Yesus masih punya Tuhan, lebih kamu stop sudah, bikin ruang tertutup saja. Karena nanti bilang begitu nanti sama saja, nanti di sini SSY mengambil kesempatan. Nanti mereka bilang itu tuh para apologet top bilang Yesus punya Tuhan tuh, sudah kau ikut dong ke gereja saja. Nanti ke gereja SSY dong bawa. Iya tuh, apa bedanya? Kalau punya Bapa iya, karena Yesus bilang aku akan pergi kepada Bapa. Ya Allahku, Allahmu. Tidak ada bilang Allah Tuhanku, Tuhanku. Nggak ada, lama-lama hantu. Toh, jadi gitu saja. Di TikTok ini jujur ya, banyak orang awam. Saya sudah ajar saja sekian lama, saya balik tanya lagi dong, tak mengerti. Ya tuh, padahal saya ulang-ulang terus setiap hari, saya ulang-ulang terus mengenai huruf-huruf kapital, Tritunggal. Selalu saya ajarkan Firman itu apa, Logos itu apa, Remata itu apa. Tapi besok nanti naik tanya lagi. Kenapa di TikTok ini yang paling banyak suka mendengar tuh ibu-ibu? Jujur, ibu-ibu tuh paling setia dengar Pak Bom. Yang paling banyak nonton tuh ibu-ibu.
Karena bapak-bapak tuh sudah tahu tuh. Kalau di TikTok kalau ada bakal lain, coba sebentar kalau satu orang naik kita ribut bertengkar sini. Ini penonton dari ini langsung naik 1000. Atau saya panggil teman-teman dari Muslim sini kan bertemu diskusi kan, pasti naik ini 1000-an ini. Betul. Tapi coba kalau kita bicara begini, apalagi kalau saya khotbah, itu penonton sampai bisa 100. Terus nanti ada patah, nanti naik bilang, ibu tuh nyanyi-nyanyi ya. Kita baru saya dengan Sapu Komal saja kemarin itu, toh waktu ada Nora Ritonang, itu penonton tuh sampai 2000 tuh. Saya bilang Nora kan bilang, Pak Nora masih di atas ini. Nora Pak Bom ya saya parkun ya. Saya suruh Ibu Margareta menyanyi 2 lagu saja. Tuhan. Dari 2000 Ibu Lia langsung turun 700. 2 lagu saja 700 langsung. Nanti Nora kembali naik lagi. Itu Oten maupun Islam, teman-teman dari seberang Nora senang nonton. Tapi kalau bersama tuh bakal lahir. Tapi kalau dengar pengajaran, kasih naik dia. Biar tanya sama saya. Oke, bingung kan naik bingung. Biar dia supaya enak. Oke, bingung. Halo, bingung. Ya, Pak Bom. Oke, gini bingung kan? Sebentar. Di sini kan room iman Kristen. Betul, Pak. Pertanyaan kami bukan tanya imanmu, bukan. Iya. Kami bertanya, Bapak ini Islam atau Kristen? Itu aja kami mau tanya. Kristen. Baik. Kristen Katolik atau Protestan, Pak? Protestan. Baik, oke. Bapak mau tanya? Monggo, silakan. Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Allah saya. Kan Kristen kan Pak Bom kan? Iya, silakan bertanya. Kristen. Iya. Itu kan Pak Bom. Kalau di dalam Tritunggal itu kan Tuhan Yesus itu kan berdoa kepada Allah Bapa kan, berarti kan ya Pak Bom yang di Taman Getsemani itu kan. Betul nggak Pak Bom? Itu aja. Iya kan? Kan Tuhan Yesus berdoa saat di Taman Getsemani itu berdoa kepada Allah Bapa kan? Berarti kan di situ kan sama dengan Bang Edis Pak Bom. Artinya kan Tuhan Yesus sebagai umat yang berdoa kepada Allah Bapa kan, begitu Pak Bom. Berarti Tuhan Yesus punya Tuhan sama dengan Bang Edis. Kan begitu Tritunggal. Oke, sebentar, jangan bawa Edis. Saya nggak suka bawa. Jangan saya bawa nama orang yang bodoh. Enggak, saya enggak menyamakan. Enggak usah. Kau di sini jangan bawa nama-nama orang. Saya pun telinga gatal. Lu enggak apa-apa. Nah, Itu kan sekarang sebentar. Dabling. Sekarang ada Alkitab di sampingmu nggak? Iya, saya ada. Apa ya, Pak? Oke, kau baca ya. Begini, tadi kan kau bertanya Yesus berdoa enggak? Nah, Yesus berdoa itu dalam Matius 6 ayat 12. Oke. Sudah? Sudah enggak? Terus Pak Bom. Kau sudah catat? Sudah catat belum? Matius 6 ya Pak Bom. Ya, Lukas 6. Lu katanya Matius. Lukas. Matius Pak Bom bilang kok. Matius 22. Kalau dikasih tahu, sudahlah, jangan protes lah. Lukas 6 ayat berapa Pak Bom? Lukas 6 ayat 12. Ayat 12. Coba baca. Coba kau baca. Baca ya, perlu aja ya sampai apa. Kan kita sama-sama belajar ya Pak Bom ya. Boleh Pak Bom? Udah baca aja Pak. Tak bacain ya. Pada waktu itu beginilah firman Tuhan, Lukas 6 ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan malam-malaman ia berdoa kepada Allah. Nah ini Pak Bom. Allah ini Tuhan bukan Pak Bom. Sabar, sudah baca Pak. Coba baca lagi Lukas 22. Bentar, ini kan satu Lukas ayat Iya, sabar dulu. Nanti sabar. Jadi kan Bapak bilang pelan-pelan. Kan kalau Iya, sabar. Bingung Bapak kamu kan nih bertanya atau Bapak bilang kan
Bapak bilang kan harus kita pelan-pelan, jangan laju-laju. Oke. Bapak baca lagi coba Lukas 22 ayat 44. Ini belum jawaban, masih pertanyaan yang Bapak bilang. Lukas 22 ayat 44. Silakan. Nah, Ya, kalau bertanya itu kayak begini, jangan bilang, oh Yesus berdoa tapi tidak kasih tunjuk ayat. Iya, Ini itu saya bantu pertanyaannya, Bapak Bang. untuk kasih tunjuk ayat. Iya, baca dulu. ayat 44 ya Pak Bambam ya. Mm-mm, Ya Bapakku. mm-mm. Ya kan ayatnya ini kan Lukas 22. Lukas 22 ayat 44. Heeh. Ya Bapak. Ya kalau engkau Salah. mau Salah. Lukas 22 Salah. ayat berapa toh? Kau bertanya saja sudah salah, baca ini Alkitab lagi salah. Oh, darah Yesus. Sorry mataku nggak kelihatan. Tak pikir ayat 44. Oh ya sudah, Sorry. maklum lah. Ayat 44 ya Pak Bambam ya. Mm-mm. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Nah, Jawaban yang tadi kau punya pertanyaan, yang saya bantu kasih ayat Alkitab, kenapa Yesus berdoa? Jawaban Alkitab menjawab Alkitab, bukan pakai ilmu edis. Oke? Jawabannya di mana? Ibrani 5 ayat 7 dan 8. Silakan baca. Ibrani 5 ayat 7 dan 8 Pak Bambam. Ibrani 5 ayat 7 dan 8. Tuh, Alkitab menjawab Alkitab. Gitu dong. Ibrani 5 ayat 7 dan 8 ya Pak Bambam. Bentar. Aku nggak kelihatan. Ayat 7. Ini ya Pak Bambam ya. Ibrani 5 ayat 7 dan 8. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia didengarkan. Nah ini gimana Pak Bambam? Berarti Tuhan Yesus saat berdoa di Taman Getsemani itu diselamatkan oleh Allah. Baca saja dulu, belum selesai. Aduh. Baca saja, belum selesai. Sudah kan itu ayat 7. Baca saja. Sampai berapa tadi Pak Bambam? Sampai berapa tadi Pak? 8. Dan 8. Sekalipun Makanya Pak, iya. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Oke. Berarti pada waktu Yesus berdoa itu kan di Taman Yesus berdoa itu kan di Taman Getsemani. Doa yang kan Yesus berdoa sampaikan kepada itu. Yang ada di Kau kalau dijawab diam dulu. Bapak diam dulu. Iya kan, Gimana sih? Bingung, diam dulu penjelasan dari Pak Bombo. Nanti dia tidak mau jawaban. Dia tidak mau jawaban. Bentar, ya. Gini. Kan yang ada di Lukas. Ya udah, kalau begitu kau bicara dulu, saya diam. Bicara dulu. Kau mau bicara dulu sudah. Ya, kan dari 3 ayat yang tadi ya Pak Bambam ya, Lukas 6 ayat 12, terus Lukas 22 ayat 44 sama Ibrani 5 ayat 7 sampai 8 ini kan. Artinya di situ Yesus sedang berdoa kepada Allah kan, sesuai dengan Lukas 6 ayat 12 tadi kan. Nah, Allah ini siapa Pak Bambam? Berarti Bapa yang ada di dalam Lukas 22 ayat 44. Betul kan? Berarti ada Yesus sebagai Tuhan yang berdoa kepada Allah yang adalah Bapa. Kan begitu Pak Bambam. Berarti Yesus di situ sebagai Tuhan itu umatnya Allah Bapa, karena Yesus berdoa kepada Allah Bapa. Kan betul Pak Bambam. ya sebentar. Coba, ya sudah, sebentar Pak. Jangan yang lain, biar saya saja. Kami Biar. dulu. Dia berdoa Bapak kami dulu nih. Di dalam Ibrani Ya, jangan. Enggak, jangan Pak, jangan. Biarkan aja saya, biarkan. Tolong ya teman-teman ya. Nah, Begini, di dalam Pak. Ibrani 5 ini kan Sebentar Ia Pak. telah Pade. berdoa Oh, Pade. Ini Laki-laki tuh mulut satu. Betul nggak dia Kristen apa enggak nih? turun Oh, enggak apa-apa. Biar. Teman-teman jangan kita. Pade tolong baca Ibrani 5 ayat 7 bait pertama yang baik koma dalam hidupnya. Coba Bapak jelas. Bapak Ya. coba baca. baca ya. Dalam hidupnya sebagai manusia. Titik ya. Nah, Pak Bambam ini sebentar
sabar, Pak. Coba jelaskan sebagai manusia gimana? Dalam hidup sebagai manusia, dia berdoa. Bukan di situ dalam hidup sebagai firman Allah dia berdoa. Dia hidup dalam sebagai manusia, dia tidur, dia minum, dia makan, dia berdoa. Nah, saya tanya sama Bapak, Tuhan mati atau manusia yang mati? Bentar Pak Bombom, kan dalam hidupnya sebagai manusia. Sama saja. Dalam hidupnya sebagai manusia, dia terakhir. Ini saya punya jari nih ya. Saya punya jari nih. Ya kan dalam hidup, dalam ya, Yesus sebagai Allah kemana? Kok Yesus Lihat kemarin ya. Pak Bombom? Dari tadi saya udah terlalu sabar. Kau ngomong, saya diam. Saya juga bisa